Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di kuis ngaji ilmu nahwu, yaitu kita melanjutkan masih membahas mengenai hamzah. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengenal perbedaan yaitu hamzah dan alif. Yang pasti itu tidak sama mengenai hamzah, apa itu hamzah dan apa itu alif. Di sini yaitu tema judulnya yaitu al-farqu bainal hamzati wal alif, yaitu perbedaan antara hamzah dan alif. Next saja. Saya di sini saya buatkan tabel ya semudah mungkin buat teman-teman. Jadi di sini al-farqu bainal hamzati wal alif, perbedaan antara hamzah dan alif. Di sini yang pertama yaitu hamzah. Jadi hamzah dalam penulisannya yaitu banyak modelnya. Ya. Jadi mempunyai beberapa model dalam penulisan hamzah. Ketika hamzahnya itu terletak di awal kalimat, maka dia memiliki 3 model. Yang pertama ya, yaitu penulisan hamzahnya yaitu kayak gini, hamzah di atas alif, kemudian hamzah di atas di bawah alif, atau ini alif yang tanpa hamzah. Ada 3 model ya. Ini ketika hamzahnya terletak di awal kalimat. Nah, ada 3 model. Nah, ketika misalnya hamzahnya terletak di tengah-tengah kalimat, maka dia memiliki 4 model. Secara penulisan, ada yang hamzahnya alal alif, alal wawi, alal ya, atau hamzahnya ala satr. Dalam artian hamzahnya itu dia tidak berdiri di atasnya alif, waw, atau ya, tapi sendiri. Nah, kemudian ketika hamzahnya terletak di akhir kalimat, yaitu sama, dia mempunyai 4 model. Yaitu hamzah alal alif, hamzah alal wawi, hamzah alal ya, dan hamzah ala satr. Nah, ini disebut dengan hamzah. Ini penulisan hamzahnya. Kalau misal ketika terletak di awal ya kayak gini, ada 3 model. Ketika terletak di tengah-tengah kalimat ada 4 model. Ketika terletak di akhir, ntar ada 4 model. Nah, kemudian kita masuk ke alif. Nah, bedanya kalau misalnya hamzah itu bisa ditulis di awal kalimat. Nah, kalau misal alif dia tidak bisa berada di awal kalimat. Mustahil ya, berarti tidak ada. Penulisan alif ketika berada di tengah-tengah kalimat kayak gini penulisan alif. Nah, dan penulisan alif di akhir kalimat yaitu kayak gini. Yang kedua yaitu di akhir berarti ada 2 model, alif yang kayak gini sama alif yang bengkok ya. Bengkok. Oke, berarti itu. Ini sudah kelihatan ya teman-teman ya. Berarti ada 2 kemungkinan nih. Yang pasti nih, alif yang kayak gini ketika misal dia posisinya di awal kalimat, maka sudah dipastikan itu kita sebut dengan hamzah. Karena alif sendiri ketika dia terletak di awal kalimat, maka itu bukan alif. Sudah dipastikan ketika ada alif, kayak gini kan sama nih, mirip kan? Ini mirip. Nah, ketika dia terletak di awal kalimat, maka itu kita sebut dengan hamzah wasol. Ya. Jadi model kayak gini ketika dia terletak di awal kalimat, maka itu kita sebut dengan hamzah wasol, bukan alif. Karena alif yaitu dia tidak terletak di awal kalimat. Nah, kalau misal kayak gini keduanya hamzah, baik itu ini di atas, ain kecilnya atau ain kecilnya di bawah, maka dia
keduanya kita sebut dengan hamzah qoto. Nah, berarti hamzah qoto itu mempunyai ain kecil di atas ataupun di bawah. Kalau hamzah wasol dia tidak mempunyai ain kecil. Ya, itu kita sebut dengan hamzah wasol. Nah, teman-teman berarti sudah ngerti nih. Nah, kemudian yang kayak gini, hamzahnya, hamzah kecilnya, itu ada yang di atas alif. Nah, kita sebut dengan hamzah mutawassito. Nah, antar ada yang hamzah mutawassito alal alif, kemudian alal ya, ada yang alal wawi atau ala sater. Kemarin kita sudah belajar itu. Nah, ketika hamzahnya terletak di akhir, nah kalau misal di tengah kita sebut dengan hamzah mutawassito, penulisannya kayak gini, kemarin kita sudah belajar. Nah, kalau misal hamzahnya terletak di akhir, berarti kita sebut dengan hamzah mutatorrifah. Hamzah yang berada di akhir kalimat. Nah, ntar ada 4 model, yaitu hamzah mutatorrifah alal alif, alal wawi, alal ya, atau hamzah ala sater. Nah, kemudian kita beranjak ke alif. Ini semuanya hamzah ya. Jadi ini ada, kalau misal ada ain kecil namanya hamzah qoto, kalau tidak mempunyai hamzah wasol. Ke alif, berarti ada 2 pembahasan di sini. Yaitu yang di sini ya, antar di sini alif yang kayak gini kita sebut dengan alif mamdudah. Nah, yang model kayak gini kita sebut dengan alif maksuro. Kayak gini ya. Kemudian misal contoh yang alif, ya kayak misal contoh jamiatun, alif di sini. Nah, ini maksudnya ini di sini alif di sini ya itu kita sebut dengan alif ya. Atau alimun jamiatun. Nah, ini alif. Nah, kalau misal contoh yang hamzah qoto itu nih akroma, itu ikroman. Nah, ismun, ibnun. Nah, hamzah di sini karena dia berada di awal, maka disebut dengan hamzah wasol. Bukan disebut dengan alif ya. Karena alif itu dia tidak bisa terletak di awal kalimat ya. Dia adanya di tengah-tengah kalimat kayak misalnya jamiatun alimun. Nah, kita besok akan membahas mengenai alif mamdudah sama alif maksuro. Itu saja mengenai perbedaan antara hamzah dan alif. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.